tentunya berapapun dana yang dikucurkan nanti kepada partai politik ataupun para caleg itu tidak juga mampu menjamin menurunkan korupsi yang ada di negeri kita ini. Kenapa demikian? Karena memang korupsi ini sudah merakyat dan sudah sistematis caranya, bagaimana cara korupsinya. Nah, itulah kembali kita tekankan lagi, harus ada undang-undang pemberantasan korupsi yang cukup hebat, cukup tegas dan cukup berani. Ya baru pertama kali juga ya dalam sejarah pilpres kita, walaupun kalau di dunia seperti di Filipina itu kan pernah terjadi bahwa presiden yang masih aktif anaknya menjadi calon wakil presiden dan terpilih kan gitu. Setelah siapapun yang akan jadi presiden, masyarakat harus menunggu apa yang diprogramkan, apa yang didiskusikan, apa yang diperdebatkan harus benar-benar dilaksanakan. Ya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Mr. Puisi soal topik kita hari ini tentang pembiayaan atau pendanaan partai politik. Tapi sebelum saya lanjutkan, kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan bahasan politik. Selamat siang bro, saya berhadapan dengan host Mr. Puisi Live, seorang wartawan, seorang sarjana komunikasi, kemudian seorang YouTuber juga ternyata. Jadi dia sebagai host Mr. Puisi Live ingin membantu channel Mr. Puisi ini untuk ikut berdiskusi, menganalisa, memperhatikan hal-hal politik di negeri ini. Tapi kalau hal-hal mengenai pariwisata, Mr. Puisi sendiri memang ahli pariwisata dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas. Kalau tahun ini adalah tahun politik, maka sungguh pentinglah kita bahas mengenai hal-hal politik, terutama hal mengenai Pilpres 2024. Silakan bro. Teruskan. Nah, topik kita hari ini Mr. Puisi terkait dengan pendanaan partai politik ya. Judul kita cegah korupsi, perlukah negara membiayai partai politik. Nah, ini juga berkaitan dengan topik debat Pilpres perdana Selasa 12 Desember lalu, di mana saat itu juga yang menarik ada capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti soal pendanaan partai politik dan juga transparansi pengelolaan atau pelaporan pendanaan partai politik. Dia mengatakan pembiayaan parpol masih minim oleh negara dan juga soal transparansinya. Nah, ini kalau tidak salah saya baca di visi misinya Anies dan Muhaimin atau Amin, di sana ada satu program yang menyebutkan bahwa Anies dan Muhaimin ini mendorong ada undang-undang pembiayaan partai politik. Kemudian dalam konteks tadi penyihatan dalam konteks demokrasi dan mencegah korupsi, dan juga dia menyebutkan perlu ada dana penyihatan demokrasi. Nah, mungkin asumsinya adalah selama ini kan kos politik dianggap tinggi, baik pileg, pilkada maupun pilpres, dan partai politik ini selama ini kalau kita bicara aturannya pendanaannya kan bisa dari 3 sumber. Baik, pertama dari iuran anggota, sumbangan anggota, iuran sumbangan anggota. Kedua, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan memang sumbernya harus sah, itu ada aturan-aturannya. Ketiga, pendanaan dari negara atau pemerintah, baik dari APBN maupun dari APBD. Nah, kalau kita bicara data, per 2023 ini dari Kemendagri itu pendanaan partai politik itu hampir 130 miliar atau tepatnya 126 miliar untuk partai yang lolos parlemen. Partai yang baru sekarang kan belum dapat. Nah, bagaimana Mr. Puisi melihat? Ya, saya lihat memang untuk partai yang lolos parlemen itu memang perlu biaya yang jauh lebih besar lagi. Tentunya yang dapat hanya partai yang lolos di parlemen, yang punya kursi di DPR RI maupun yang di DPR daerah. Partai baru-baru semua akan mendapatkan kucuran dana partai politik. Ya, nanti bisa partai politik ada 100
partai bahaya ini, justru hanya untuk mencarikan ladang Nyari duit negara gitu. Itulah perlu dipikirkan secara matang untuk memberikan partai politik dana yang cukup besar, mulai dari terutama pada saat pilpres ya, mulai kampanye sampai pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Tentunya berapapun dana yang dikucurkan nanti kepada partai politik ataupun para caleg, itu tidak juga mampu menjamin menurunkan korupsi yang ada di negeri kita ini. Kenapa demikian? Karena memang korupsi ini sudah merakyat dan sudah sistematis caranya, bagaimana cara korupsinya. Nah, itulah kembali kita tekankan lagi, harus ada undang-undang pemberantasan korupsi yang cukup hebat, cukup tegas dan cukup berani. Nah, ini satu-satu pokok sehingga menjadi para pimpinan kita baik di DPR, DPR maupun di kementerian tidak terjadi korupsi yang sangat masif. Coba kita lihat berapa korupsi yang telah terjadi pada saat COVID. Justru hukumannya tidak berat-berat amat. Seringan lah. 15 tahun atau seumur hidup, prakteknya juga tidak seumur hidup. Akhirnya mereka lolos juga. Apalagi ada remisi untuk koruptor gitu. Ada remisi 15 tahun pun dia dihukum di penjara. Kalau dia mengkorupsi misalnya 50 triliun, gimana? Dan tadi pengembalian keuangan negara atau kerugian negara dari hasil korupsi kan tidak pernah terjadi secara maksimal. Jadi, makanya seperti usulan Pak Ganjar untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Itu sangat bagus apa yang didiskusikan atau diperdebatkan oleh Pak Ganjar. Sedangkan paslon lainnya tetap mendukung pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, kemudian penguatan KPK dan lain-lain. Ini kan bisa hanya wacana, tidak ada hal-hal yang sangat pasti. Coba ada misalnya paslonnya bilang bahwa kalau saya presiden, saya akan berlakukan hukum mati. Wah, itu luar biasa, pasti dia menjadi presiden. Nah, kalau dia sudah mengatakan itu dalam debat, dia harus laksanakan. Nah tadi kan yang menarik statement dari Mr. Puisi adalah seberapapun besarnya partai politik dibiayai oleh negara, tetap saja tidak bisa serta-merta mencegah korupsi. Kalau penegakan hukum ini tidak kuat. Nah mungkin saya sedikit sampaikan data lah untuk juga menggambarkan sebenarnya seberapa besar kebutuhan pendanaan partai politik atau kebutuhan partai politik baik untuk operasional mereka ataupun juga ketika di masa-masa pemilu atau pilpres ataupun pileg. Nah ini dari 126 miliar tadi yang dari data Kemendagri, dana untuk partai politik itu yang paling banyak mendapatkan, kan memang partai yang paling banyak meraih suara atau punya kursi paling banyak di parlemen, di DPR RI. Nah ini tentu partai pemenang Pilpres pemenang pemilu 2019 adalah PDIP. Nah, sebagai partai pemenang, partai paling tinggi suara nasional di DPR RI dan kursinya, dia mendapat dana 27 miliar. Nah, yang kedua Gerindra 17,6 miliar, ketiga Golkar 17,2 miliar, PKB 13,6, Nasdem 12,7, PKS 11,5, Demokrat 10,9 miliar, PAN 9,6 miliar, dan paling kecil P3 6,3 miliar. Nah, angka-angka ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kebutuhan pendanaan politik, ya ambillah contoh dalam konteks pileg gitu misalnya. Tidak ada artinya. Nggak ada artinya, karena kalau satu caleg DPR RI saja, ya satu caleg DPR RI butuh dana 5 miliar, 27 miliar ini kan hanya untuk 5 caleg DPR RI. Ya, itu artinya cuma main-mainan, tidak. Istilahnya cemilan inilah. Nah, kalau memang diberikan misalnya saksi semua dibiayai pemerintah. Ya selama ini kan saksi dibiayai partai politik. Kalau saksi dari partai politik ya. Coba itu berapa saksi setiap partai politik?
Ya rata-rata sekarang yang saya tahu kalau partai politik di Bali ya, mereka memberikan dana saksi itu kisaran antara 200.000 sampai 300.000 untuk satu saksi. Sedangkan mereka menginginkan di tiap TPS itu ada 2 saksi. Berarti kalau 2 saksi minimal yang uang saksi satu TPS adalah 400 sampai 600.000. Sedangkan TPS di Bali untuk pileg pilpres ini ada. Jangan di Bali seluruh Indonesia, Bro. Oh, itu saya nggak tahu data TPS-nya. Tapi anggap saya berikan ilustrasi di Bali lah. Di Bali ilustrasinya adalah satu TPS butuh dana saksi kalau 2 orang ya 400 sampai 600.000. Kalau ada kalau salah 12.800 hampir 13.000 TPS. Berarti kan 13.000 dikalikan dengan tadi 600.000. Itu ratusan miliar untuk saksi saja. Gitu. Itu akan menyamai satu politik, baru satu partai politik. Kalau ada yang itu hitungannya baru satu partai politik. Kalau kita kalikan 18, berarti kan 1 triliun lebih, hampir mendekati 2 triliun untuk dana saksi saja. Belum lagi kita bicara dana ya di Bali. Belum satu partai politik. Anggaplah tadi rata-ratanya tadi kan adalah 2 triliun kali 38 provinsi. Berarti sekitar mendekati 80 triliun. Hanya untuk saksi. Itu baru satu partai politik kan? Ya. Sudah semua. Ya. Baru satu jadinya. Iya makanya. Ya. Kalau kali 18 berarti kalau saya yakin ini yang bisa membiayai hampir 1.000 triliun jadinya. Terlalu besar. Ya. Jadi sulit itulah menyebabkan korupsi itu ratusan triliun itu masuk ke sini udah nggak ada artinya. Misalnya, nah, itu yang perlu dilakukan, makanya perlu juga ditinjau ulang apa perlu ini pemilu ini seperti ini atau tidak kembalikan lagi seperti dulu. Pemilihan perwakilan lewat DPRD gitu, dari DPR. Nah, itu yang harus dibahas. Banyak tokoh-tokoh kita juga menginginkan seperti itu. Yang penting nanti harus ada oposisi. Gitu. Jangan udah diatur oleh menjadi presiden, jadi kemudian gabung di situ lagi, habis itu korupsi lagi, rame-rame. Nah itu makanya minimal tuh harus ada partai-partai oposisi. Ya, nah dalam tadi rasionalitas pentingkah atau perlukah negara membiayai partai politik kan tadi persoalan kebutuhannya begitu tinggi, kemudian belum lagi kita bicara tadi kebutuhannya sangat tinggi gitu. Urgenkah misalnya uang sedemikian besar itu digunakan untuk membiayai partai politik ketimbang misalnya program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Nah, belum lagi nanti persoalan apakah dana itu memang benar digunakan atau enggak dikorupsi lagi. Nah, tapi yang menarik juga dalam konteks demokrasi kita atau kontestasi pemilu baik pilpres, pileg atau pilkada, karena dimungkinkan ruang sumbangan pihak ketiga. Ya, walaupun diatur misalnya batasan maksimalnya kalau tidak salah untuk sumbangan partai politik dari per orang itu hampir 1 miliar kalau tidak salah. Benar, oke, sumbangan perorangan dalam 1 tahun anggaran maksimal itu 1 miliar. Nah, tapi kan banyak narasi atau dalam prakteknya ada cukong-cukong politik, ada oligarki yang bermain baik dalam pilpres, pileg, pilkada untuk mendanai entah itu partai politik atau kandidat tertentu. Tentu dengan ada deal-deal tertentu di sana. Nah, bagaimana Mr. Pusing memandang? Ya, makanya istilahnya oligarki itu ada sistem ijon. Ya mengijon di politik, mengijon di pilpres itu ada di pileg gitu. Yang di ijon ada yang mengijon anggota legislatif, ada yang mengijon partai politik. Ada yang mengijon capres itu misalnya. Nah, makanya sekarang kalau memang elektabilitasnya cukup rendah, sulit sekali untuk mendapatkan oligarki. Investor oligarki. Nah, untuk itu biar ini tidak akan terjadi terus-menerus seperti ini, perlu dipikirkan kembali. Apakah tidak baik apabila kita sistem lama, ya kan? Nah itu yang dilakukan. Atau mungkin tidak usah terlalu banyak partai politik, tetapi kalau siapa yang akan menjadi presiden apa bebas, semua orang boleh, tidak perlu lagi 20%. Ada presidensial threshold 20%. Perlu ya, makanya cukup fair. Sekarang kan mereka gabung aja 3 partai politik udah berkuasa. Nanti pada saat selesai pemilihan presiden mereka gabung semua, udah nggak ada yang oposisi lagi. Ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadi kolusi kembali, terjadi lagi korupsi kembali. Ya, karena tadi kalau bicara
tadi kepentingan ketika partai politik punya kepentingan yang berbeda, mereka bisa berpisah jalan dalam konteks pilpres misalnya. Tapi ketika habis pilpres, mereka akan disatukan lagi oleh kepentingan yang sama di legislatif misalnya. Jadi mereka tidak akan menjadi oposisi, malah akan ditarik ke pemerintahan, gabung kabinet pemerintahan presiden terpilih. Itu kan fakta yang terjadi ketika Pak Prabowo dengan Gerindra-nya 2019 kalah untuk kedua kalinya dari Pak Jokowi, ditarik menjadi bagian dari pemerintah, tidak ada oposisi lagi, yang tersisa hanya dua partai yang menjadi oposisi. Itu partai kecil, Demokrat yang pernah jadi partai penguasa tapi sekarang sudah menjadi partai kecil, bahkan mungkin berpotensi jadi partai kurang di 2024, dan juga ada PKS. Ya, tapi yang sebetulnya dengan bergabungnya Pak Prabowo artinya Gerindra bergabung ke pemerintahan, itu sebetulnya ada positif juga. Ya. Mereka tidak terjadi lagi polarisasi. Istilahnya rekonsiliasi nasional. Nasional, kemudian persatuan. Cuma sekarang 2024 tidak ada lagi cebong kampret banget. Coba Pak Prabowo misalnya tidak masuk ke kabinet Pak Jokowi, mungkin masih. Nah, ini yang terjadi. Sekarang kan paling narasinya bahwa kelompok agamis melawan kelompok demokratis, nasionalis. Ya kan, agamis nasionalis kan wajar saja. Ya kan. Ya, tapi kalau nasionalis sekarang bergabung dengan agamis, ya beda lagi. Sekarang Pak Mahfud ya sebagai calon Pak Ganjar itu kan sudah representasi dari dua itulah. Ya, ini sebetulnya paling bagus ya. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini paling komplit. Nah, kalau Pak Anies kan yang kedua-duanya mengerti mengenai agama. Nah, kemudian Pak Prabowo ini beda. Orang yang nasionalis, demokratis, mengangkat anak muda. Ya, baru pertama kali juga dalam sejarah pilpres kita. Walaupun kalau di dunia seperti di Filipina itu kan pernah terjadi bahwa presiden yang masih aktif, anaknya menjadi calon wakil presiden dan terpilih kan gitu. Makanya kita lihat nanti siapa sih yang kira-kira sangat memilih harapan masyarakat. Setelah siapapun nanti akan jadi presiden, masyarakat harus menunggu apa yang diprogramkan, apa yang didiskusikan, apa yang diperdebatkan harus benar-benar dilaksanakan. Menjadi catatan masyarakat. Oke. Ya, jadi catatan penting tadi adalah memang perlu dipikirkan pendanaan partai politik ini seberapa besar, karena memang kebutuhannya begitu besar. Kemudian dampaknya apakah pendanaan partai politik oleh negara ini memang bisa menguatkan sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, termasuk yang paling penting apakah benar bisa mencegah korupsi. Karena tadi persoalan penegakan korupsi seperti Mr. Puisi singgung bukan hanya persoalan pendanaan yang kurang, tapi bagaimana penegakan hukumnya. Ketegasan penegakan hukum terhadap koruptor, hukum mati itu menjadi harga mati ya, kunci, dan juga pemiskinan dengan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Oke. Terima kasih Mr. Puisi, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Sudah sharing dengan kita, tapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.